Halo sobat pecinta fisika, kembali bersama saya di channel Fisika Mudah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan usaha dan energi. Oke, sebelum membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi usaha dan energi, saya akan memberikan beberapa catatan singkat, konsep-konsep penting yang harus sobat fisika kuasai berkaitan dengan materi usaha dan energi. Oke, yang pertama berkaitan dengan usaha. Usaha dalam fisika disimbolkan dengan huruf V. Berasal dari bahasa Inggris sepertinya, dari kata work. Nah, apa itu usaha? Usaha itu adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan, ya. F.S. Dalam bahasa yang sederhana, adik-adik perlu ingat, usaha adalah hasil kali antara gaya yang searah perpindahan. Ingat, gaya yang searah perpindahan dengan besar perpindahan. Saya tulis besar F, besar S, ya. Kemudian cos theta. Theta adalah sudut apit antara F dan S. Nah, atau adik-adik ingat, hasil kali antara gaya yang searah perpindahan dengan besar perpindahan. Gaya harus yang searah dengan perpindahan. Ya, oke. Jadi kalau misalnya seperti ini, gayanya miring, ya, bendanya berpindah ke kanan, adik-adik seperti ini. Nah, ini S-nya, maka gaya yang kita pakai adalah gaya yang searah dengan arah perpindahan. Berarti adik-adik harus menguraikan dulu ke arah sini, yaitu F cos theta, dan ke arah sini F sin theta. Maka yang melakukan usaha adalah F cos theta. Begitu. Nah, bagaimana kalau gaya itu tegak lurus dengan perpindahan? Kalau gaya yang tegak lurus dengan perpindahan, maka usaha yang dilakukannya sama dengan 0. Jadi kalau F tegak lurus dengan S, maka usahanya sama dengan 0. Kenapa? Karena cos theta, theta-nya di sini besarnya adalah 90 derajat atau pi per 2. Nah, cos pi per 2 itu sama dengan 0. Maka V-nya juga F cos theta kali S sama dengan 0. Itu usaha. Oke, kemudian energi. Ya, energi. Ada beberapa rumus energi, ya. Yang pertama untuk energi potensial. Energi potensial adik-adik tahu rumusnya adalah M kali G kali H. M itu adalah massa benda, G itu percepatan gravitasi, dan H adalah posisi benda diukur dari titik acuan tertentu. Nah, yang berikut adalah energi kinetik. Energi kinetik rumusnya adalah setengah kali massa kali V kuadrat. M adalah massa, V adalah kecepatan benda. Semua satuan energi, itu baik energi potensial maupun energi kinetik, satuannya adalah joule. Usaha juga satuannya adalah joule. Oke adik-adik. Kemudian sekarang kita lihat hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama, hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ini rumus yang sangat-sangat penting sekali, yaitu usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, jadi V sama dengan delta EK. V sama dengan setengah kali massa, V akhir. Delta itu selalu akhir kurang awal. V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Nah, kalau kita terperincikan, F kali S sama dengan setengah M V final atau V akhir kuadrat dikurangi V awal atau V inisial kuadrat. Ya. Ini V akhir, ini V awal. Nah, ini F kali S cos theta. Ingat, F ini harus searah atau segaris tepatnya. Segaris dengan S. Seperti ini. Bagaimana dengan energi potensial? Hubungan antara usaha dengan energi potensial itu V sama dengan minus delta EP. Ya, minus delta EP. Nah, tapi ini konsep ini agak sedikit tricky. Artinya
kita harus melihat titik acuannya seperti apa, kemudian melihat arah gayanya seperti apa. Nanti akan saya perjelas di soal, pembahasan soal. Oke, ada konsep penting yang berikut yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku kalau gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif. Jadi kalau gaya yang bekerja adalah gaya konservatif, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Contoh gaya konservatif adalah gaya berat. Gaya berat, gaya pegas, ya, dan lain-lain. Nah, hukum kekekalan energi mekanik itu seperti ini. EM1 itu sama dengan EM2. EM itu terdiri dari energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi EP1 tambah EK1 harus sama dengan EP2 tambah EK2. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat relasi ini atau EP tambah EK itu senantiasa tetap. Artinya apa? Kalau EP-nya bertambah, EK-nya harus berkurang. Demikian juga kalau EK-nya bertambah, EP-nya harus berkurang. Oke, itu konsep-konsep penting yang perlu Anda ingat. Dan satu lagi, berkaitan dengan energi potensial. Energi potensial MGH ini, itu adalah energi potensial gravitasi. Ya, itu energi potensial gravitasi. Sedangkan energi potensial lainnya itu misalnya energi potensial pegas. Energi potensial pegas dirumuskan sama dengan setengah kali K konstanta pegas kali X kuadrat. Atau lebih tepatnya delta X kuadrat. Delta X dikuadratkan. Delta X itu apa? Perubahan panjang pegas. Oke? Itu konsep-konsep penting yang perlu adik-adik kuasai berkaitan dengan materi usaha dan energi. Untuk selanjutnya kita akan membahas dalam soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 4 kg ditarik dengan gaya 60 Newton. Lihat gambar. Pertanyaannya adalah, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter. Ini soal kelihatannya gambarnya cukup susah, tetapi sebenarnya penilaian soal ini sangat-sangat mudah. Oke, mari kita mulai. Ini gayanya F. F-nya ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa rumus usaha, ya, rumus usaha itu V. Rumus dasarnya adalah F kali S. Tetapi F di sini, F yang searah dengan S, atau F kali S cos theta. Nah, atau F cos theta dikali S. Oke, kalau seperti ini Anda bisa langsung memasang rumusnya, yaitu V sama dengan F-nya adalah 60, ya. Cos theta-nya adalah cos 60 kali S, berpindah sejauh 5 meter. Maka di sini 60 kali cos 60 adalah setengah, baru dikali 5. Maka di sini 6 dengan 2 coret 3, tinggal 30. 30 kali 5 sama dengan 150 joule. Jawabannya adalah C. Nah, penjelasan tambahan. Usaha adalah hasil kali antara gaya yang searah perpindahan. Benda kan berpindahnya ke sini. Perpindahannya sejauh 5 meter. Maka gaya yang searah dengan arah perpindahan, atau segaris ya, dalam hal ini dia searah, dengan arah perpindahan adalah ini. Kalau ini F, adalah yang komponen gaya yang bagian sini. Maka ini F-nya, gaya yang dimaksud adalah yang mendatar, dekat dengan sudut. Komponen yang dekat dengan sudut itu kalau diuraikan harus dikalikan dengan cos yang dekat dengan sudut. Maka ini 60 kali cos 60. 60 kali setengah.
30. Nah, gayanya 30 Newton. Gaya 30 Newton inilah yang searah dengan perpindahan. Berpindahnya sejauh berapa? Sejauh S-nya adalah 5 meter. Maka W-nya gaya searah perpindahan, yaitu 30, dikalikan dengan perpindahannya 5 meter. Maka hasilnya 30 kali 5, 150 Joule. Seperti itu. Oke, adik-adik, nanti akan kita bahas soal-soal selanjutnya di video-video berikutnya. Semoga Anda memahami apa yang dibahas. Terima kasih.